sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Kanker Support Center. Shalom, Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, dan terlebih rohani yang sehat. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan 6 topik yang berkaitan dengan pola hidup new normal. New normal yang seperti apa? New normalnya dalam hal antivirus, karena kita sedang dikelilingi oleh virus COVID-19 dan kita ingin memiliki tubuh yang kuat, yang sehat untuk melawan virus tersebut dan bahkan menangkal virus tersebut. Pada saat yang sama, kalau tubuh kita sehat, tubuh kita fit, maka kita pun akan memiliki kulit yang baik, postur tubuh yang baik, awet muda, anti-aging itu pun termasuk di dalamnya. Jadi kita akan membicarakan 6 buah topik dan pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai pelindung kebal virus. Masih akan ada 5 topik lagi, semua berkaitan dengan pola hidup sehat new normal. Vitamin super, sahabat kecilku di usus, hormon awet muda, juru sakti penangkal penyakit, dan hydropower. Kita akan mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kebal. Apa itu kebal? Apa yang dimaksud di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Di situ ada banyak sekali penjelasannya, tetapi yang paling menarik bagi kita pada saat ini adalah tidak dapat terkena sakit atau tahan terhadap penyakit. Lebih jauh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, kekebalan adalah keadaan seimbang dari organisme multiseluler yang memiliki pertahanan biologis yang memadai untuk melawan infeksi, penyakit, atau invasi biologis yang tidak diinginkan lainnya. Sementara memiliki toleransi yang memadai untuk menghindari alergi dan penyakit autoimun. Jadi kekebalan tubuh kita harus pas, takarannya harus tepat. Karena kalau dia berlebihan justru akan menyebabkan reaksi alergi, bahkan penyakit autoimun. Dan itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah yang optimal. Jadi kekebalan tubuh yang optimal itulah yang kita inginkan. Wikipedia juga menyatakan, the ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells. Jadi kita akan berbicara bagaimana sistem imun itu bekerja, membentuk antibodi, ada sel-sel darah putih yang menjadi tentara dari tubuh kita yang akan menjadi pelindung bagi tubuh kita. Nah, imunitas kita ada 2, yaitu yang non-spesifik dan yang spesifik. Yang non-spesifik juga terbagi 2, yang non-seluler dan yang seluler. Yang non-seluler artinya bukan diperankan oleh sel-sel kekebalan tubuh, tetapi diperankan secara fisik oleh tubuh kita. Misalnya, kulit kita adalah salah satu barrier atau tembok yang menghalangi dunia luar dengan dunia di dalam tubuh. Tidak sembarang dari dalam tubuh bisa keluar, begitu pula sebaliknya. Tidak sembarang yang dari luar bisa masuk ke dalam, termasuk bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Juga ada lagi berbagai zat kimia. Di kulit kita ada berbagai zat kimia yang bisa menangkal dan mematikan bakteri dan virus. Di dalam lambung kita ada asam lambung yang mampu mematikan segala yang masuk ke situ. Ada lendir atau mukus di dalam semua mukosa. Mukosa itu adalah kulit yang tidak memiliki keratin, seperti di rongga mulut, rongga hidung, di bagian dalam dari mata kita, liang telinga, lubang kelamin, semua area-area yang tidak memiliki keratin memiliki lapisan kulit berlendir. Dan lendir ini mampu untuk menangkal berbagai bakteri dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Juga dihasilkan berbagai enzim atau protein. Ada zat yang namanya defensin untuk defense dari tubuh kita, ya. Di dalam berbagai kelenjar air mata ada lisosim yang bisa mematikan bakteri dan virus.
luar biasa. Tuhan berikan berbagai zat yang mampu mempertahankan tubuh kita secara langsung. Nah, imunitas yang diperankan secara natural ya, atau disebut sebagai innate immunity atau imunitas bawaan, ini adalah imunitas yang sudah ada sejak kita lahir tanpa harus diperkenalkan terlebih dahulu dengan selnya. Nah, ada beberapa sel yang berperan di sini, tetapi yang paling banyak berperan adalah neutrofil dan makrofag. Mereka berfungsi sebagai fagosit. Ya, fagositosis. Fagosit itu artinya dia memakan, ya. Phagein itu artinya memakan. Makrofag artinya makro, besar, phagein, memakan. Jadi dia adalah pemakan besar. Nah, ada satu sel lagi yang namanya natural killer cell atau disingkat dengan NK cell. Ini juga berfungsi untuk langsung mematikan, walaupun bukan dengan cara fagositosis, ya. Jadi kalau yang namanya fagosit, ada virus atau bakteri atau apapun, dia akan langsung makan. Seperti ingat kita barangkali permainan Pac-Man zaman dulu semua dimakan, ya. Jadi dia akan memakan, mencerna dan mematikannya. Memakan yang lain lagi, dia cerna, dia matikan. Tetapi natural killer cell bekerja dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dia memiliki seperti suntikan perforin. Dia akan membuat perforasi, melubangi si virus atau bakteri, lalu setelah dilubangi, dia semburkan granzim. Granzim ini adalah suatu enzim yang akan merusak, mematikan si virus tersebut. Jadi dengan berbagai cara sel-sel ini akan mematikan bakteri dan virus yang mau menyerang tubuh kita. Nah, ada reaksi yang terjadi pada saat terjadinya innate immunity ini. Di situ akan terjadi demam, karena pada saat demam dia sedang memberikan sinyal kepada otak kita, kelenjar kecil di otak kita akan menghasilkan zat yang akan membuat tubuh kita menjadi naik temperaturnya. Naiknya temperatur ini sebetulnya baik karena dia akan memanggil lebih banyak teman-temannya sel-sel radang ke tempat itu yang akan bekerja sama dengan semua makrofag dan neutrofil untuk mematikan virus dan bakteri yang datang. Jadi dia akan kirimkan banyak sitokin untuk memanggil teman-temannya yang lain. Dan kita lihat secara klinis ya, terlihat di situ ada tanda peradangan. Di situ akan terlihat ada pembengkakan, ada kemerahan karena pembuluh darah melebar. Tujuannya pembuluh darah melebar juga untuk supaya bakteri, sel-sel kekebalan tubuh bisa datang ke tempat itu untuk mematikan bakteri, virus dan sebagainya. Dan pasti kalau kita ada bengkak, bisul, terabanya panas karena di situ sedang ada proses peradangan. Imunitas yang kedua adalah imunitas yang spesifik. Yang spesifik ini namanya adaptif, ya. Dia didapat, bukan sejak lahir sudah ada, bukan natural dia adanya, tapi dia harus dirangsang dulu, dia harus diperkenalkan dulu. Jadi ada perbedaan antara yang innate dengan yang adaptif. Nah, mungkin bisa dikatakan suatu keuntungan adaptive system ini, adaptive immune response ini, karena dia very specific, dia sangat spesifik terhadap antigen asing ini. Juga dia bekerjanya sistemik, bukan hanya lokal. Kalau yang innate dia bisa bekerja lokal, bisa juga bekerja sistemik. Tapi kalau misalnya ada kita tertusuk misalnya oleh suatu duri, dia bekerjanya yang innate immunity hanya lokal, hanya di tempat itu saja yang terjadi pembengkakan. Tetapi kalau sistem imun adaptif, dia akan bekerja secara sistemik. Jadi di seluruh tubuh beredarlah sel-sel yang berperan dalam sistem adaptive immunity. Dan keuntungan lainnya, dia memiliki sel memori. Jadi sekali dia mengenali musuhnya, dia akan ingat terus sepanjang hayat. Nah, mungkin kerugian bisa dikatakan dari adaptive immune response ini, dia bekerjanya lambat. Jadi lama butuh waktu untuk memberikan kesempatan sel-sel tersebut untuk membentuk sistem imun yang spesifik. Ya. Nah, ada dua sistem imun adaptif ini diperankan, yaitu oleh limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dikatakan sistem imunnya humoral, artinya humor itu cairan karena dia berada dalam cairan darah, karena dia memang melarut di dalam darah.
Nah, yang kedua adalah yang namanya selular, karena selnya yang akan bekerja, bukan sesuatu yang terlarut. Nah, sistem adaptif ini harus berkenalan terlebih dahulu. Jadi contohnya tadi ada sebuah makrofag atau sebuah sel yang mampu memfagosit si bakteri atau virus. Setelah dia makan, setelah dia cerna, itu tidak semuanya langsung dibuang atau dimatikan dan dihilangkan. Dia seringkali setelah dicerna, dia tempelkan di permukaannya. Bisa kita lihat pada gambar, dia tempelkan protein itu pada permukaan tubuhnya dan dia mempresentasikan kepada sel limfosit, misalnya limfosit B atau limfosit T. Lalu limfosit itu akan berkenalan, oh ini ada protein asing, ini ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya harus membuat sesuatu antibodi atau suatu reaksi tertentu untuk mematikan segala sesuatu yang memiliki protein asing ini. Barulah limfosit B akan menghasilkan antibodi. Dan semua antibodi yang dia hasilkan, limfosit B-nya membentuk lebih banyak limfosit B. Jadi dia menjadi pasukan yang sangat besar. Dan merekalah yang akan mengikat si protein asing ini yang ada di dalam permukaan virus. Dan inilah yang akan dimatikan dan dihilangkan oleh sel-sel lainnya. Jadi begitulah sistem imun adaptif. Dia harus berkenalan terlebih dahulu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang seluler, limfosit B merupakan bagian dari imunitas humoral, sedangkan limfosit T merupakan bagian dari imunitas seluler. Limfosit B dibentuk di sumsum tulang, dimatangkan di tulang juga, di bagian bursa dari tulang, jadi bisa kita sebut sebagai bone marrow, makanya namanya B, ya. Dan dia membentuk antibodi dan ada limfosit B memori. Sedangkan limfosit T, dia dibentuk juga di sumsum tulang, tetapi dimatangkannya di kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar kecil yang ada di dalam dada kita. Ya. Di situ dia dimatangkan, makanya namanya T, karena dimatangkan di timus. Ya. Nah, limfosit T ini terdiri atas beberapa jenis sel, yaitu bisa limfosit T sitotoksik, limfosit T helper, atau yang kita kenal dengan CD4, itu adalah cluster differentiation yang ada di permukaan dari sel tersebut. Kemudian ada juga limfosit T regulator. Nah, masing-masing memiliki peran-perannya sendiri. Yang namanya sitotoksik fungsinya langsung mematikan. CD8 itu mirip seperti cara kerjanya natural killer, dia bisa langsung mematikan dengan menyemburkan suatu jenis sitokin. Nah, kalau yang limfosit T helper tujuannya adalah membantu. Jadi dia akan mengelilingi zat asing itu, bakteri atau virus, dan dia akan panggil teman-teman yang lain untuk bisa mematikannya. Jadi kita lihat bagaimana sel-sel ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Limfosit B menghasilkan antibodi, tetapi limfosit T dia seperti kalau pasukan perang itu one on one gitu ya, perang satu lawan satu, sel melawan sel. Ya, nah imunitas bawaan ini yang telah ada sejak lahir ini selalu bergerak lebih cepat, sedangkan imunitas adaptif harus membutuhkan waktu untuk berkenalan dulu sehingga dia lebih lambat bekerjanya. Imunitas bawaan tidak spesifik, asal ada sesuatu yang asing, wah saya tidak kenal ini musuh ini, langsung dia makan. Tetapi sistem adaptif dia akan kenalan dulu, dia berproduksi dulu bikin antibodi, bikin limfosit T yang spesifik, barulah dia bisa bekerja. Ya. Nah, yang menarik adalah sistem adaptif bisa memanggil teman-temannya dari sistem imun innate, ya, imun bawaan. Jadi mereka akan bekerja bersama-sama. Ya. Luar biasa. Nah, ini adalah sebuah penelitian pada infeksi COVID, ya, pada SARS dan SARS-CoV-2 yang berkaitan dengan reseptor ACE2. Kita ketahui bahwa virus ini melekat pada reseptor ACE2 yang ada pada tubuh kita. Dan melalui reseptor ACE2 itu, virus ini mampu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hasil dari penelitian ini adalah bahwa baseline, jadi kalau seseorang pada dasarnya sudah memiliki limfosit T yang CD8, yang sitotoksik,
natural killer cell yang dalam bentuk resting dan maupun yang dalam bentuk activated dalam jumlah yang banyak, dia akan lebih sedikit memiliki reseptor ACE2. Sehingga dia tidak menjadi rentan mudah terinfeksi oleh virus COVID-19. Dan limfosit CD8 T cell dan natural killer cell ini adalah bagian dari imun kita yang akan pertama kali menyerang. Jadi semakin banyak sel-sel ini akan semakin terproteksilah tubuh kita. Dan bukan pada saat kita sudah kena virus itu baru dia mulai bereaksi, dia akan bereaksi berlebihan. Tetapi kalau sebelum kita kena virus, kita sudah memiliki kadar yang tinggi di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, itulah yang akan memproteksi kita. Ya. Jadi pada initial phase, pada saat awal kita mau terkena penyakit apapun, virus lain pun sama saja dengan virus COVID-19 ini, kita harus memiliki CD8 dan natural killer cell yang tinggi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang menjadi pilihan bagi kita. Kita mau seperti apa kalau kita terkena COVID-19? Tidak bergejala, ada orang yang sama sekali tidak memiliki gejala, tapi kemudian dia sembuh. Ada orang yang memiliki gejala yang sangat ringan saja, kemudian sembuh. Ada orang juga yang memiliki gejala yang berat sampai harus dirawat di rumah sakit, harus isolasi, barangkali dia akan membutuhkan obat-obatan, tapi setelah itu dia sembuh. Tapi ada orang yang sakitnya berat, masuk ICU, membutuhkan ventilator, dan akhirnya meninggal dunia. Semuanya berkaitan hanya dengan satu, yaitu imunitas yang optimal. Imunitas yang optimal itu diperankan oleh semua sel-sel kekebalan tubuh kita tadi. Yang pertama kali menyerang adalah innate immunity bersama-sama dengan natural killer cell, dan setelah itu adaptive immune response yang paling penting adalah CD8. Jadi kita harus memiliki respon imun yang baik. Limfosit T khususnya CD8, respon imun yang awal yang pertama harus bisa memberikan cukup sitokin seperti interferon, ya. Innate immune response inilah yang harus bekerja pertama-tama. Antibody itu belakangan, ya. Imunitas humoral itu belakangan, biasanya baru hari ke-7, hari ke-10, bahkan hari ke-14 baru dia akan bekerja, ya. Jadi yang pertama dan yang terpenting adalah innate immune response. Nah, kadangkala ada sel yang memakan, yang memfagositosis, kemudian tidak mampu mematikan bakteri atau virus yang dimakan. Berarti harus ada backup plan, ya. Jadi plan B-nya seperti apa? Nah, ini bisa diperankan oleh suatu sistem yang lain. Karena kalau dia tidak mampu mematikan, maka ada suatu proses lain yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Auto artinya diri sendiri, fagi kita sudah tadi kenal bahwa itu adalah memakan. Jadi ini sebetulnya istilah autofagi adalah memakan diri sendiri. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Jepang, ya, namanya Yoshinori Ozumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016 untuk Physiology and Medicine. Dan yang dia perkenalkan adalah autofagi. Nah, ada berbagai jenis autofagi. Semua sel tubuh kita bisa melakukan autofagi. Juga termasuk sel-sel imunitas tubuh kita. Jadi sel-sel kekebalan tubuh yang tadi yang kita bicarakan. Nah, autofagosom berbedanya adalah dia bersatu dengan lisosom membentuk suatu struktur yang namanya autolisosom. Sehingga kalau bakteri itu tidak bisa dengan lisosom saja mati, dia akan dimatikan dengan proses autolisosom. Ya. Nah, untuk mematikan bakteri dan virus itu namanya istilahnya xenofagi. Kalau proses autofagi ini menghancurkan lemak yang berlebihan, namanya jadi lipofagi. Kalau dia menghancurkan mitokondria, ya berarti kan dia jadinya mitofagi. Ya. Jadi apa yang akan dia hancurkan, namanya disesuaikan. Nah, xenofagi ini akan menghancurkan bakteri dan virus. Dianggap sebagai xeno itu artinya asing, ya, patogen asing. Jadi dia mampu mencerna dan menghancurkan. Tapi pada sel-sel yang lain, dia justru mampu untuk membuang
sisa-sisa yang sudah rusak, misalnya mitokondria itu adalah suatu organel yang ada di dalam sel yang kalau dia sudah mulai rusak, sudah mulai tua, itu harus dibuang, didegradasi semua menjadi potongan-potongan protein atau amino acid yang kecil-kecil sehingga dia bisa digunakan kembali. Nah, itulah yang menariknya mengenai autofagi ini. Nah, jadi dalam sistem adaptif dan innate immune response semuanya bisa saling bekerja sama juga untuk mematikan si bakteri-bakteri tadi. Nah, apa yang bisa merangsang terjadinya autofagi? Ini yang menarik. Kalau sel kelaparan, kalau sel itu seperti dalam kondisi berpuasa, disitulah dia akan mulai teraktivasi untuk mendegradasi berbagai protein-protein yang sudah rusak tadi. Pada saat dia mendegradasi, dia akan membentuk amino acid yang kecil-kecil, potongan-potongan, dan menariknya adalah dia bisa pakai lagi amino acid itu, dia sambung, dia rangkai lagi, dan dia bisa membentuk protein yang baru, memperbaiki sel-sel. Jadi, sel-sel yang tadi sudah rusak, misalnya ada sel yang berubah menjadi sel kanker, ada sel yang rusak karena proses penuaan, ini semua akan diperbaiki. Penyakit diabetes, infeksi, penyakit autoimun, dan sebagainya, ini semua akan di-repair, diperbaiki. Nah, satu-satunya yang bisa merangsang terjadinya autofagi itu adalah berpuasa. Dengan sel itu kelaparan, sel itu akan diaktifasi untuk mengubah kembali kerusakan-kerusakan itu menjadi terjadi perbaikan. Kita baca di dalam tulisan Nyonya White, yaitu di dalam Membina Pola Makan dan Diet, halaman 186 dikatakan, ada sebagian yang beroleh lebih banyak keuntungan dengan tidak makan 1 atau 2 hari setiap minggu daripada sejumlah obat-obatan atau nasihat pengobatan. Berpuasa sekali seminggu akan membawa keuntungan yang tak terhingga kepada mereka. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Karena itu bisa menggantikan berbagai obat-obatan. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kita, sel-sel yang mampu melakukan autofagi bisa memperbaikinya. Lebih lanjut dikatakan di dalam halaman 187 dari buku yang sama, dalam kasus penyakit demam tinggi, seperti kita tahu kalau ada infeksi COVID, itu juga bisa terjadi demam tinggi, panasnya dapat diturunkan dengan berpuasa untuk jangka waktu yang singkat. Minumlah air banyak-banyak, ya. Tetapi dokter yang menangani kasus itu perlu memahami kondisi pasien yang sebenarnya. Janganlah membiarkan dia berpuasa untuk jangka waktu yang lama sampai alat pencernaannya menjadi lemah. Sementara demamnya mengamuk, makanan dapat mengganggu dan merangsang darah. Namun, segera setelah kekuatan demam itu dipatahkan, berilah dia makanan yang tepat dan dengan kualitas yang baik. Jadi pada saat orang lagi demam seringkali gak ada nafsu makan ya. Gak apa-apa, biarkan saja, tidak usah makan. Makan sedikit boleh, silahkan. Tapi minumlah air sebanyak-banyaknya, seberapa yang dia kuat untuk minum. Setelah demam mulai turun, barulah makan. Dengan cara itu kita merangsang sebetulnya terjadi autofagi. Apalagi keuntungan dari autofagi ini? Ada sebuah protein yang ditandai oleh sebuah gen, yaitu namanya sirtuin. Ya. Nah, sirtuin ini adalah gen anti-aging. Protein-protein yang diproduksinya ini sirtuin 1, 2, sampai 7. Banyak sekali sirtuin itu. Inilah yang menentukan longevity, lama hidup kita, dan tidak terkena penyakit. Dan salah satu cara untuk mengaktifkan gen sirtuin ini, protein sirtuin ini adalah dengan caloric restriction, yaitu berpuasa. Ya, jadi kita tidak makan atau makan hanya sangat sedikit untuk jangka waktu yang singkat, itu akan mengaktifasi sirtuin ini yang membuat kita memiliki hidup yang lebih panjang dan lebih sehat. Apalagi yang bisa mengaktifkan? Exercise, berolahraga. Ya, ini juga akan mengaktifkan sirtuin. Dan makanan-makanan komponen, jadi sirtuin activating compounds seperti kurkumin dan resveratrol. Kurkumin kita tahu itu adalah kunyit dan resveratrol adalah
yang terkandung di dalam buah anggur. Jadi dengan makan buah anggur, makan makanan yang ada kunyitnya, kita akan mendapatkan usia yang lebih panjang dan lebih sehat karena gen sirtuinnya menjadi aktif. Apa yang bisa justru malah mengurangi? Contohnya adalah stres psikologis. Stres psikologis justru akan menurunkan imunitas kita. Ini sebuah penelitian dikatakan lebih dari 50 pasien-pasien SARS dan MERS, ini adalah penyakit-penyakit yang sebelum COVID-19 ini, tetapi virus yang bentuknya kurang lebih sama-sama coronavirus. Semua yang memiliki stres psikologis seperti depresi, ansietas, rasa bersalah, stigma, kemarahan, marah karena kena penyakit ini, karena dia kena penyakit dia makin stres, ya. Semua gangguan emosi ini akan menurunkan imunitasnya dan bahkan menjadi memperlambat penyembuhan penyakitnya. Sedangkan hubungan yang erat dengan keluarga, support dari teman-teman, ini yang justru akan meningkatkan imunitasnya. Jadi kita tidak boleh stres. Kalaupun ada yang kena COVID, jangan stres. Kalaupun sekarang banyak sekali COVID di sekitar kita, janganlah kita stres. Kita harus bisa tetap konsentrasi dengan sukacita. Ya. Kenapa stres bisa membuat orang sakit? Karena 90% penyakit memang asalnya dari pikiran. Kenapa demikian? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan kalau kita stres, sum-sum tulang kita dikatakan menjadi kering, kekebalan tubuh kita menurun. Karena apa? Semua sel-sel kekebalan tubuh kita tadi, limfosit B, limfosit T, dihasilkan di sum-sum tulang. Kalau kita banyak pikiran, stres, depresi, sel-sel tersebut tidak akan diproduksi. Amsal 22 ayat 17 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada lagi keuntungan lain dari sistem imun kita, yaitu produksi antibodi yang namanya imunoglobulin A. Ini adalah berbagai peneliti yang meneliti mengenai antibodi imunoglobulin A sekretory yang meningkat di bagian-bagian tubuh tertentu yang memiliki hubungan dengan dunia luar, seperti rongga mulut, hidung, telinga, mata, saluran pembuangan air kecil, dan imunoglobulin A sekretory ini mampu mematikan berbagai bakteri, virus, dan jamur. Nah, yang menarik adalah kalau kita menyanyi, maka di dalam rongga mulut kita akan diproduksi lebih banyak imunoglobulin A. Pada saat sedang menyanyi, berlatih, dia akan diproduksi 159% lebih banyak. Tapi pada saat konser menyanyi dalam sebuah pertunjukan, maka dia akan dihasilkan jauh lebih banyak lagi. Ada lagi penelitian yang lain tentang kekebalan tubuh, yaitu kalau ada stres, tapi kita dengar musik, maka kita akan menjadi lebih sehat karena imunitas kita akan meningkat. Ini penelitian pada tikus. Jadi tikusnya diberikan musik, tapi juga diberikan suara berisik. Itu sebagai stresnya. Jadi stres yang dalam bentuk auditori. Ya. Setelah 8 hari, kemudian diukur ya apa yang terjadi. Ternyata musik mampu untuk mengurangi stres. Lalu tikus-tikus tersebut disuntik dengan sel kanker. Lalu dilihat apa yang terjadi. Ternyata musik mampu untuk mengurangi ukuran sel tumornya. Di sini kita lihat ada grafiknya, di mana kalau diberikan musik walaupun sudah dikasih stres, tetap ada peningkatan dari kekebalan tubuhnya dibandingkan dengan stres tanpa musik. Aktivitas dari natural killer cell, kita tahu tadi ya, sel yang sangat penting dalam infeksi COVID dan segala macam virus-virus bakteri lain yang merupakan pertahanan awal dari tubuh kita, natural killer cell-nya ini meningkat dengan adanya musik. Begitu juga pada saat disuntik oleh sel kanker, tumornya, masa tumornya berkurang. Ya. Bahkan metastasis, yaitu penyebaran dari kanker tersebut, juga berkurang dengan mendengarkan musik. Bahkan musik terapi dikatakan walaupun orang sudah punya gangguan otak, ada penyakit Alzheimer, ada Parkinson dan sebagainya atau stroke, tetap dapat menghasilkan sejumlah natural killer cell kalau dia mendengarkan musik. Luar biasa ya, hati yang gembira, kita dengar musik, kita menyanyi, itu semua bisa menyebabkan kita
menjadi lebih kuat, imunitas kita dapat meningkat. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Luar biasa sistem imun kita. Kekebalan tubuh kita ini Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Sel-sel yang tanpa kita lihat semuanya bekerja seperti tentara betul-betul di dalam tubuh kita dan mempertahankan kesehatan kita. Take home message untuk hari ini. Imunitas tubuh kita sangat kompleks, luar biasa. Ada innate immune response, ada adaptive immune response. Dan dalam memerangi virus COVID-19 yang paling penting adalah tahap awal. Baseline, sebelum kita terkena, kita harus sudah memiliki imunitas yang tinggi. Kadar natural killer cell dan CD8 harus tinggi di awal penyakit. Cara meningkatkan natural killer cell pada hari ini yang kita pelajari adalah hati yang gembira. Baik bila sudah terkena virus ataupun kita belum terkena virus. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita stres. Kita boleh bernyanyi, bermusik, barangkali sekarang bermusiknya di rumah, kita tidak bisa menyanyi di gereja. Tetapi dengan kita menyanyi di rumah bersama-sama dengan keluarga, kita mendapatkan imunitas yang lebih baik. Sebagai penutup, ayat di dalam Keluaran 14 ayat 13. "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bekerja melalui sistem imun kita. Tuhanlah yang akan bekerja, bukan kita. Kita tidak buat apa-apa, kita tidak lihat apa-apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bertemu kembali dalam episode-episode berikutnya. Vitamin Super, Sahabat Kecilku di Usus, Hormon Awet Muda, Jurus Sakti Penangkal Penyakit, dan Hydropower. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.